Halo, selamat pagi anak-anak kelas 3 semuanya. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua baik-baik saja ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Yohanes Pembaptis. Tujuan pembelajaran kita hari ini yakni peserta didik mampu yang pertama, memahami bahwa dosa atau kesalahan akan merusak hubungan kita dengan sesama. Yang kedua, memahami arti pertobatan melalui kisah hidup Yohanes Pembaptis. Yang ketiga, mengalami pertobatan atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Dan yang terakhir, mengajak sesama untuk mau bertobat dan memperbaiki hidupnya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa yang baik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, hari ini kami akan mempelajari kehidupan Yohanes Pembaptis. Bantulah kami agar mengetahui hal-hal yang telah dilakukannya untuk mempersiapkan kedatangan-Mu. Bukalah juga hati kami agar dapat merasakan imannya yang kuat dan juga kejujuran serta kerendahan hatinya, sehingga dipercaya oleh semua orang di sekitarnya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, coba diamati dua gambar berikut ini. Pada gambar pertama, ada dua orang anak. Ya, sepertinya mereka sedang mengerjakan ulangan harian ya. Nah, anak yang pertama dia bisa mengerjakan ya, dia jujur bisa mengerjakan sendiri. Lalu teman sebelahnya mungkin dia tidak bisa mengerjakan, mungkin juga karena soalnya sulit ya. Makanya dia seperti mengambil kesempatan. Nah, gambar yang kedua, ada dua orang anak yang sedang bermain PlayStation atau bermain game ya. Nah, anak-anak, ketika mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal ya, biasanya ada beberapa anak itu yang merasa gelisah. Karena merasa gelisah, muncul godaan seperti mau menyontek temannya atau dari buku. Kejujuran dan keberanian untuk mengakui kekurangan adalah tantangan terbesar anak-anak di masa kini. PS atau PlayStation atau gadget adalah mainan anak-anak di masa sekarang ini. Nah, anak-anak dihadapkan pada pilihan bermain game atau harus belajar. Nah, bermain PS atau gadget yang berbayar tentu membutuhkan uang. Nilai kesederhanaan dan kemauan untuk memilih yang lebih baik dan lebih benar adalah tantangan lain yang perlu ditegaskan. Nah, anak-anak, sekarang mari kita menyimak video kitab suci tentang kisah Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria. Istrinya namanya Elisabet. Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Namanya adalah Yohanes. Dan Zakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku,
akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Orang banyak bertanya kepadanya. Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya. Dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, Jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah menyimak video kitab suci dari kisah Yohanes Pembaptis, dan sekarang Ibu akan memberikan peneguhan dari kitab suci tadi. Yang pertama, Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan. Yohanes Pembaptis dikenal sebagai sosok yang sederhana. Hidupnya diwarnai dengan puasa dan mati raga. Pesan yang dibawanya hanya satu, yakni pertobatan. Memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan sesama adalah misi utamanya. Yang kedua, arti bertobat dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia melakukan kesalahan itu ya wajar. Yang terpenting adalah menyesalinya dan memperbaikinya. Kita harus berani mengajak orang lain untuk bertobat. Artinya, memperbaiki kesalahan dengan perbuatan nyata. Yang ketiga, Yohanes Pembaptis mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Nah, sebagaimana layaknya seorang bentara atau pembantu raja, Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi Sang Juru Selamat. Dan yang keempat, kita diutus untuk mengajak orang lain mengakui kesalahan.
Sebagai pengikut Kristus, kita pun diutus untuk melakukan hal yang sama, yakni mengajak orang lain bertobat. Artinya berubah menjadi orang yang lebih baik. Nah, untuk mengajak orang lain untuk menjadi lebih baik, kita pun harus menjadi lebih baik juga ya. Berani mengakui kesalahan, mengubah tutur kata dan perilaku adalah langkah yang pertama. Dalam kerendahan hati, kita pun diminta untuk berbagi, selalu jujur, dan hidup sederhana. Rangkuman pelajaran kita pada hari ini yakni pada zaman dahulu, orang yang tidak mempunyai anak dianggap terkutuk. Mereka dianggap tidak dikasihi Allah. Zakaria dan Elizabeth juga merasakan hal yang sama. Ya, sampai usia tua mereka belum mempunyai anak. Nah, nama Yohanes berarti Allah yang memberikan karunia. Yohanes mewartakan pertobatan di daerah Sungai Yordan. Ketika Yohanes berpuasa, ia hanya mengenakan pakaian dari bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanannya belalang dan madu hutan. Bertobat berarti berhenti melakukan kejahatan dan kembali ke jalan yang benar. Yohanes membaptis mereka sebagai tanda pertobatan. Setelah dibaptis, kita pun harus hidup dengan benar dan mengikuti perintah Allah. Nah, sikap yang dapat kita teladan dari Yohanes Pembaptis yakni sederhana, rajin berdoa, jujur, dan bekerja keras. Kita pun juga bisa menyiapkan jalan bagi Tuhan dengan cara seperti apa? Nah, dengan cara kita juga harus berdoa, rajin belajar, membantu orang tua, mendengarkan nasihat orang tua, dan mendengarkan guru. Nah, anak-anak, hari ini kita telah belajar dari kisah Yohanes Pembaptis, dan semoga teladannya dapat kita contoh dan kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang mari kita tutup pelajaran pada hari ini dengan berdoa, ya. Kita akan tutup dengan berdoa kemuliaan. Ambil sikap berdoa yang baik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.